Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Al-Mizanul Kubra, pertemuan kedua, hari kedua. Seperti biasa kita berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, thumma ila jamil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa anna Allah yunawwiru quburahum wa yaghfiru dhunubahum bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal 'ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bi mahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallif hadzal kitab Al-Imam Al-Arif Billah Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila anqal wa ashkuruhu, ya. Wa ashkuruhu, dan aku bersyukurhu kepada Allah, syukroman sebagaimana syukurnya orang, alima yang tahu siapa man, kamala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan kesempurnaan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa, kemudian karena dia tahu kesempurnaan syariatnya Nabi Muhammad, fawaqafa, diam siapa man, indama, di sisinya sesuatu, huditha, yang disampaikan apa ma, lahu, untuk man, nyatanya ma, minal amri, berupa perintah, wan nahyi, dan larangan, wat tarhibi, dan motivasi, wat tarhibi, dan peringatan, walam yazid, dan tak menambah siapa man, fiha, di dalam al-madkurat, semuanya itu, maquddisalahu minal amri wan nahyi wat targhib, tak menambah syai'an kepada sesuatu, illa, kecuali, insyahida, jika menyaksikan, lahu, atau bersaksi lahu terhadap syai', syu'a'ud dalili, apa pancaran dalil, wal burhani, dan burhan, argumentasi yang kokoh, yang berasal dari tadi syu'a'ud dalil wal burhan. Fa inna syari'a, karena sesungguhnya syari', masa kata an asya'a, tidak diam, an asya'a, dari banyak hal, illa rahmatan bil ummati, kecuali karena sayang, bil ummati, kepada umat, la liduhulin wala nisyanin, bukan karena lupa dan tak pula karena duhul, itu lalai, bukan karena lalai, wala nisyanin, dan bukan karena lupa. Pada teks yang dibaca barusan, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana syukurnya orang yang tahu akan kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu akan kesempurnaan syariat Nabi, amat sangat sempurna,
Jadi apapun yang disampaikan kepadanya, khitab yang disampaikan kepadanya, mau perintah, mau larangan, mau anjuran, motivasi tadi, at-tarhib dan warning, tak pernah sedikit pun memberikan komentar. Lam yazid fiha syai'an, tidak pernah sedikit pun memberikan komentar kecuali benar-benar ada dalilnya. Kalau di sini illa in syahidalahu syu'a'ud dalil, sedikit pun tak memberikan komentar kecuali benar-benar ada rujukannya, benar-benar ada dalilnya. Itulah haliyahnya orang yang benar-benar mengetahui kesempurnaan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena syari ini, syari dalam hal ini Allah dan Rasulnya, yang hakikat itu ya Allah. Syari itu tidak pernah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mendiamkan sesuatu, enggak berkomentar terhadap hal apapun kecuali sebagai bentuk kasih sayang kepada umatnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ini enggak semena-mena menurunkan hukum gitu aja untuk semua kondisi, semua perkara, semua perilaku, enggak dikasih hukum, didiemin gampangnya di sini. Enggak ada komentar hukumnya dari Allah, enggak ada syariat misalnya dari Allah. Nah, itu seharusnya hal yang patut disyukuri oleh umat, karena itu bagian dari kasih sayang. Bukan karena lupa, bukan karena Allah lalai, bukan. Karena memang kalau semua ada hukumnya kan jadi ribet. Semua ada hukumnya jadi ribet, nggak usah diperribet. Kalau nggak dikomentari ya sudah, nah gitu. Masakat an asya'a illa rahmatan bil ummah. Wa usallimu, dan aku menyampaikan salam ilaihi kepada Nabi, taslimaman, sebagaimana salamnya orang razaqahullahu ta'ala, yang memberikan rizki kepada man. Allah ta'ala, siapa Allah ta'ala, rizki apa? Husnudzon bil a'immati, husnudzon kepada para imam, wa muqallidihim, dan pengikutnya para imam. Wa qama di jami'i aqwalihim, dan mendatangkan siapa? Man di jami'i aqwalihim, kepada semua kaul-kaulnya para imam, mendatangkan ad-dalil wal burhana, kepada dalil dan argumentasi burhan. Imma min tariqin nadhari, ada kalanya dengan cara nazar, berpikir, wal istidlali, dan beristidlal. Istidlal ini gampangnya ya talabud dalil. Wa imma min tariqit taslimi wal iman, ada kalanya dengan jalan taslim, pasrah, wal imani, dan mengimani saja. Wa imma min tariqil kasyfi wal iyan, ada kalanya melalui jalan kasyaf wal iyani, dan melihat langsung. Jadi ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebutkan di sini ya, sesuai urutannya, mengetahui dalil dan argumentasi melalui jalan nazar dan istidlal, mikir, renung. Misalnya ya istidlal ini menggali langsung melalui sumbernya, melalui Al-Quran, melalui As-Sunnah. Gampangnya begitu. Jadi istidlal itu sebagian orang mendefinisikan bahwa istidlal adalah merujuk langsung kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, langsung tanpa perantara apapun. Bagaimana cara merujuknya? Ya tentu menggunakan kaidah-kaidah istimbatul ahkam minan nusus, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Misalnya Allah berfirman, saya beri contoh saja. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat ini direnung, terus direnung, dibaca menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, kaidah-kaidah usul fikih kebahasaan, kaidah-kaidah usul fikih tasyri'iyah yang belakangan disebut maqasidus syariah, dibaca dengan seksama hingga melahirkan hukum
wajibnya wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya, dan seterusnya. Nah, di situ diteliti betul, faghsilu itu perintah. Nah, kalau perintahnya ini menunjukkan apa? Menunjukkan wajib, menunjukkan nadab, dan lain-lain. Jadi setelah disimpulkan, dikaji betulan, dikaji serius, ternyata perintah pada faghsilu itu menunjukkan dalalah, menunjukkan alal wujub. Perintahnya itu wajib. Misalnya bisa dilihat dari hadis Nabi menyampaikan la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin wala shadaqatan min hulul. Allah tidak akan menerima sedekah sedekah duluan. Ada dua hal yang disampaikan di hadis itu, tapi mahallus syahidnya yang pertama, Allah tidak akan menerima sholat dari orang yang belum bersesuci. La yaqbalullahu sholatan min ghairi tahurin. Jadi kalau mau sholat kamu harus sesuci. Sama nggak seperti Al-Quran tadi, idza kumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajahnya, dan seterusnya, rangkaian wudu itu dikaji betul. Igsilu maknanya apa? Nah, untuk tahu maknanya igsilu ini lil wujud harus dicari hadisnya. Seperti hadis yang tadi saya sampaikan. Atau dalam kesempatan lain Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholata man ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia benar-benar bersesuci, sampai dia wudu. Jadi kalau mau sholat itu harus wudu terlebih dahulu. Nah, itu satu proses istidlal yang dilakukan oleh para ulama. Ini semuanya sepakat kalau mau sholat harus wudu. Nah, itu istidlal. Nah, itu contoh yang gampang, yang paling gampang. Atau misal di Quran itu juga, di ayat itu tadi lanjutannya wamsahu biruusikum. Nah, imsahu biruusikum ini para ulama berbeda pendapat. Misalnya wamsahu biruusikum ini rambutnya semua, sebagian, atau bagaimana? Di sini ulama melakukan pertimbangan-pertimbangan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dan lain-lain. Akhirnya terpecah menjadi minimal dua kelompok. Imam Malik misalnya mengatakan wamsahu biruusikum itu maksudnya membasuh semua kepala. Jadi ilsok itu dibasuh semuanya, kepalanya ini, semua dari depan ke belakang, itu ilsok namanya. Kenapa Imam Malik mengatakan begitu? Karena Imam Malik memandang ba yang ada pada wamsahu biruusikum, pada baknya itu ba zaidah yang litaukid. Saya sering sampaikan di mana-mana. Dalilnya ba zaidah itu wal ba'u fil maf'uli aw fil ibtida wal khabaril manfi zaidan ba'da. Wal ba'u fil maf'uli, ba yang ada pada maf'ul bih aw fil ibtida pada mubtada, wal khabaril manfi fil ibtida wal khabaril manfi, dan khabar manfi zaidan ba'da. Wal ba'u fil maf'uli aw fil ibtida wal khabaril manfi zaidan ba'da. Nah, ba yang ada pada wamsahu biruusikum itu adalah ba yang terletak posisinya sebagai maf'ul bih. Maka dengan dalil itu Imam Malik menganggap bahwa membasuh kepala itu harus semua. Wamsahu biruusikum ay wamsahu ruusakum. Jadi kepalanya harus dibasuh semua. Ini Imam Malik. Sebagian yang lain menganggap ba-nya itu ba litab'id bil basta'in wa addi awid al-siki, dan seterusnya itu. Dalilnya ada di Alfiyah. Ba-nya litab'id, karena litab'id cukup sebagian saja. Nah, kalau sebagiannya seberapa? Sebagian besar, sebagian kecil, atau bagaimana? Imam Abu Hanifah mengatakan sebagian yang dimaksud adalah 1/4, karena melihat Nabi pernah
mengusap kepala ala qadrin nasiyah, seukuran ubun-ubun, dan itu ukurannya 1/4. Kata Imam Abu Hanifah, dikaitkan begitu. Ashabu Malikin, santrinya Imam Malik, kalau yang tadi Imam Malik menganggap semua harus dibasuh, sedangkan santrinya Imam Malik masih terpecah menjadi 2 bagian. Sebagian yang lain mengatakan yang wajib dibasuh itu 1/3. Sebagian yang lain mengatakan yang wajib dibasuh itu 2/3. Itu santrinya Imam Malik dengan pertimbangan masing-masing. Bagaimana dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud ba'dun itu ya nggak harus banyak. Yang penting kamu kayak begini dianggap membasuh, menyentuh, maksudnya ya, menyentuh. Gini kan menyentuh kepala, sudah cukup. Walaupun kalau kita baca di fikih-fikih Syafi'i, walaupun cuma 3 helai rambut, nah, mengusapnya itu mengusap kepala walaupun cuma 3 helai rambut. Jadi serinci itu para ulama membedakan. Kenapa kok ulama berbeda pendapat? Ya karena tadi berbeda penafsiran, berbeda cara pandang, berbeda dalam memahami teks Al-Quran. Wamsahu birusikum. Yang satu bilang baknya zaidah, yang satu bilang baknya litab'id, yang dalilnya sama-sama ada di nahwu, ya, ilmu nahwu. Yang zaidah tadi sudah saya baca nadhamnya. Yang tab'id juga ada di dalam Alfiyah bil basta'in wa anti au bil al-siki itu, dan seterusnya. Proses seperti ini yang disebut proses nazar wal istidlal yang dilakukan oleh para ulama. Ini jadi panjang. Itu tingkatan yang pertama ya. Tingkatan yang kedua, sesungguhnya kalau secara urutan ya, ini pasrah dulu. Pasrah, iman, nazar wal istidlal. Ini urutan Imam Sya'rani lah ya. Urutan beliau ada 3 pokoknya, 3 tingkatan. Thariqin nazar wal istidlal secara zahir. Ada kalanya pasrah saja, mau nazar nggak bisa gitu kan. Ada imma min thariqil kashfi wal qiyan, nggak bisa dikasab juga, nggak dikasih kasab oleh Allah. Kasab ini diperlihatkan langsung bagaimana hukum ini diambil dari ainus syariah, itu yang dimaksud al-kasyaf. Kalau kemarin yang ikut ngaji pertama ada istilah ainus syariah, jadi diperlihatkan langsung ainus syariah. 3 tingkatan, nazar, istidlal, tengah-tengah at-taslim wal iman, yang ketiga min thariqil kashfi wal qiyan. Enggak nazar, enggak istidlal juga, tetapi langsung ambil dari sumbernya. Nah, ini hal yang gaib, yang di luar nalar ya, di luar nalar. Wala budda likulli muslimin, dan harus bagi setiap orang Islam min hadhihi turuqi, dari salah satu di antara metode itu tadi, harus milih nazar, istidlal, taslim wal iman, dan thariqil kashfi wal qiyan. Kenapa kok harus seperti itu? Liyutabiqa i'tiqaduhu bil janan, atau boleh liyutabiqa i'tiqadahu bil janan, agar sesuai kepada keyakinannya dengan hati. Qauluhu bil lisan, apa perkataannya dengan lisan, apa perkataannya? Inna sa'ira immatil muslimina ala hudan min rabbihim, bahwa sesungguhnya para imam umat Islam ialah ada pada jalan petunjuk dari Tuhan mereka, fi kulli hilin wa awanin, pada setiap waktu dan setiap masa. Wa kullu man lam yasid ila hadzal i'tiqadi min tariqil kashfi wal iyan, setiap orang yang belum sampai kepada keyakinan ini melalui jalan kasyaf wal iyan, wajib alaihi i'tiqadu dzalika, kalau enggak bisa melalui jalur kasyaf, wajib alaihi i'tiqadu dzalika, wajib alaihi atas man lam yasil i'tiqadu dzalika, apa meyakini hal itu, bahwa sesungguhnya para imam umat Islam itu ada pada jalur kebenaran, meyakini min thariqit taslimi wal iman, melalui jalur pasrah saja, percaya saja, karena kamu enggak sampai makomnya. Wa kama la yajuzu lana at-ta'nu fi ma ja'at bihil anbiya'u, sebagaimana tidak boleh lana bagi kami at-ta'nu, apa mencela, fima pada apa-apa ja'at yang datang bihi dengan ma'al anbiya'u, siapa para nabi, ma'akhtilafi syara'ihim, padahal atau disertai perbedaan syariat-syariat para anbiya. Fakadzalika, demikian juga, la yajuzu lana, tidak boleh bagi kita at-ta'nu, apa mencela,
fi mastambatahu la'immatul mujtahiduna, pada apa-apa istambata yang menggalihu kepada ma al-immatu siapa para imam al-mujtahidun bitariqil ijtihad wal istihsan, melalui jalur ijtihad dan istihsan. Istihsan ya maksudnya di sini ya ijtihad juga. Sebagaimana kamu tidak boleh mencela syariat-syariat para nabi yang berbeda-beda itu, kamu juga tidak boleh mencela produksi hukum milik para mujtahid. Tidak boleh mencela para mujtahid karena berbeda-beda di dalam memberikan komentar hukum. Wa yuwaddihu, dan memperjelas laka kepadamu, dalika akan hal itu, anta'lama apa, ini maf'ulnya yuwaddihu, anta'lama apa tahu ya akhi, wahai saudaraku, engkau tahu anna syari'ata ja'at min haitsul amru wan nahyu, sesungguhnya syariat itu datang min haitsul amru wan nahyu, syariat itu datang membawa perintah dan membawa larangan, ala martabati takhfifin wa tasydidin, dengan dua tingkatan, takhfif dan tasydid. Takhfif meringankan, wa tasydidin dan memberatkan. Nah, syariat itu terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama itu takhfif, tingkatan yang kedua tasydid. Takhfif artinya meringankan, tasydid artinya memberatkan. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, enggak ada syariat yang datang hanya membawa satu tingkatan, meringankan saja atau memberatkan saja, enggak ada. Jadi setiap hukum itu pasti ada dua kaul yang meringankan dan kaul yang memberatkan. Fa inna jami'al mukallafina, karena sesungguhnya semua mukallaf, la yakhrujuna, tidak keluar siapa mukallaf, an qismaini, dari dua bagian, dari dua jenis, qawiyin wa dha'ifin, lemah, qawiyin kuat, wa dha'ifin dan lemah, min haitsu imanuhu au jismuhu, dari segi imannya, au jismuhu atau tubuhnya, fi kulli asrin wa zamanin. Pembagian ini didasarkan kepada pembagian dua jenis mukallaf, dua jenis orang. Sudah barang tentu ada yang kuat, ada yang lemah, itu pasti. Kuat keimanannya atau lemah keimanannya, ataupun kuat fisiknya dan lemah fisiknya, itu pasti ada begitu. Faman qawiya minhum, barang siapa yang kuat, minhum dari mukallafin, khutiba bitasydidi, maka dibebani siapa man qawiya bitasydidi, dengan kaul yang memberatkan, wal akhdi, dan mengambil bil azaimi, dengan azimah. Wa man dha'ufa minhum, dan barang siapa yang lemah, minhum dari mukallafin, khutiba, maka dibebani siapa man bitakfifi, dengan takfif, meringankan, wal akhdi, dan mengambil bil rukhsi, dengan rukhsah. Rukhsah itu ya keringanan, azimah itu ya hukum awal. Jadi ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu hukum awal, rukhsah itu hukum yang meringankan, gampangnya. Misalnya mau puasa nih, bagi yang mampu ya puasa. Nah, kewajiban puasa itu namanya azimah. Yang nggak mampu ya tunggu dulu, nggak mampunya seperti apa. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kalau baca tafsir ay la yutiqunahu, orang yang tidak mampu berpuasa ya bayar fidyah untuk ta'am miskin. Nah, membayar fidyah ini ya rukhsah bagi orang-orang yang dhaif, yang tak kuat fisiknya karena sakit, karena sudah sepuh dan lain-lain. Wa kullun minhuma, masing-masing dari keduanya, hina idzin, ketika itu, masing-masing dari orang yang kuat dan yang lemah, ala syariatin min rabbihi wa tibyanin, ialah menjalankan syariat dari Tuhannya, wa tibyanin, dan izam. Tibyan maknanya ya syariat juga dalam hal ini. Masing-masing dari yang melakukan azimah ataupun yang melakukan rukhsah, sama-sama menjalankan syariat Tuhan. Karena demikian, fala yu'marul qawiyyu bin nuzuli ila rukhsati,
tak diperintah siapa orang yang kuat bin nuzuli untuk turun ila rukhsati menuju hukum yang sifatnya rukhsah keringanan, wala yukallafu dha'ifu bis-su'udi lil azimati, dan tak dibebani siapa orang yang lemah bis-su'udi untuk naik lil azimati menggunakan atau make hukum azimah. Jadi karena sama-sama berada pada jalur syariat, tak boleh membebani orang yang lemah untuk melakukan azimah atau menurunkan level orang yang kuat dari azimah menuju rukhsah. Tidak boleh, sebab keduanya sama-sama berada pada jalur syariat. Wa qad rufi al-khilafu, dan sungguh diangkat apa khilaf fi jami'i adillati syariati, pada semua dalil-dalil syariat, wa aqwali ulama'iha, dan kaul-kaul ulama'nya syariat, inda kulli man amila bihadhil mizan, bagi orang yang mengamalkan mizan ini. Kalau hukumnya dibagi demikian, ada yang takhfif, ada yang tasydid, maka tidak lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi maksudnya ya bukan khilaf, karena masing-masing ditempatkan pada posisinya. Yang meringankan itu ditempatkan untuk orang-orang yang lemah secara keimanan ataupun secara fisik. Yang memberatkan ditempatkan untuk orang-orang yang kuat secara keimanan dan secara fisiknya. Kan gak ada khilaf kalau kayak begitu. Gak ada pertentangan, gak ada tarik ulur. Wa qawlu ba'dihim, adapun sebagian perkataan sebagian orang, sebagian ulama, innal khilafal haqiqiyya baina qa'ifatain, sesungguhnya perbedaan yang nyata baina ta'ifataini, di antara dua kelompok, masalan umpamanya la yartafi'u bil hamli, itu tidak bisa hilang dengan cara diarahkan seperti tadi. Ada sebagian orang yang mengatakan khilaf yang terjadi di antara para ulama atau di antara dua kelompok itu tidak bisa hilang hanya gara-gara ditempatkan pada posisinya masing-masing. Misalnya seperti tadi, saya ulang lagi, ditempatkan pada yang takhfif atau ditempatkan kepada tasydid untuk orang-orangnya masing-masing, yang kuat dan yang lemah. Itu nggak bisa hilang, tetap bisa disebut sebagai khilaf. Nggak bisa walaupun digitukan. Nah, perkataan qaulu ba'dihim itu mahmulun ala man lam ya'rif qawaid hadzal kitab, itu hanya bagi mereka yang tidak tahu terhadap kaidah-kaidah kitab Al-Mizanul Kubra ini. Kenapa? Li'annal khilafal ladzi la yartafi'u min baini aqwali a'immati syariati, karena sesungguhnya khilaf yang tidak bisa hilang min baini aqwali a'immati syariati, di antara kaul-kaulnya para imam syariat, itu mustahilun inda sahibi hadhil mizan, mustahil bagi pemilik mizan ini, yaitu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Khilaf di antara para ulama itu enggak mungkin, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Enggak mungkin ada khilaf yang enggak bisa diselesaikan itu. Enggak mungkin. Famtahin ya akhi, maka ujilah wahai saudaraku, ma qultuhu laka, apa yang aku katakan kepadamu, fi kulli haditsin wa muqabilihi, setiap hadis dan muqabilnya hadis, au kulli qaulin wa muqabilihi, atau setiap qaul dan muqabil. Muqabil itu lawannya qaul. Kalau memang ada pertentangan, coba diuji saja. Tajid, kau akan menjumpai kulla wahidin minhuma, kepada masing-masing dari keduanya, la budda ayyakuna mukhaffifan wal akhar musyaddidan, pasti salah satunya meringankan, salah satunya memberatkan. Jadi kalau saya ngaji, guru saya bacanya mukhaffafan, musyaddadan, jadi musyaddadun, mukhaffafun. Saya bacanya mukhaffif, punya ijtihad sendiri. Jadi mukhaffif meringankan, ya hadisnya meringankan, musyaddid hadisnya memberatkan. Boleh jadi hukumnya mukhaffafun, hukumnya diringankan, musyaddadun, hukumnya diberatkan. Terserah mau baca gimana. Cuma sejak punya pengajian sendiri di mana-mana, ngaji mizan berapa kali saya bacanya mukhaffifan musyaddidan. Jadi dikembalikan kepada hadisnya atau Al-Qur'annya.
memberatkan dalam porsinya yang berat atau meringankan begitu. Walikullin minhuma, masing-masing minhuma dari keduanya, takhfif dan tasydid. Rijalun, adapun orang-orang, fi hali mubasyaratihim, ketika melakukannya mereka al-a'mala kepada amal. Maksudnya masing-masing dari takhfif dan tasydid ada orangnya. Yang takhfif ya untuk orang yang lemah, yang tasydid, musyaddad untuk orang-orang yang kuat. Wa minal muhali, dan termasuk sesuatu yang muhal, alla yujada, adapun tidak dijumpai lana bagi kami, qaulani, dua qaul ma'an bersamaan, fi hukmin wahidin, pada satu hukum. Qaulani mukhaffifani au musyaddidani. Enggak mungkin ada dua qaul yang sama-sama meringankan atau sama-sama memberatkan, enggak mungkin. Wa qad yakunu fil mas'alatil wahidati thalathatu aqwalin, dan kadang ada dalam satu persoalan, qad yakunu fil mas'alatil wahidati thalathatu aqwalin, boleh jadi ada 3 qaul, au aktsaru atau lebih, au qaulun mufassal atau qaul yang diperinci. Lalu bagaimana solusinya? Fal hadiku, maka adapun orang yang cerdas, yaruddu kulla qaulin ila ma yunasibuhu, akan mengembalikan setiap qaul kepada sesuatu yang sesuai mahu kepada hadik. Wa yuqaribu, dan mendekati qaul yuqaribuhu kepada hadik, fit takhfifi wat tasydidi, dalam hal takhfif meringankan, wat tasydidi dan memberatkan, hasbal imkani sebisa mungkin. Wa qad qala al-Imam Syafi'i wa ghairuhu. Nah, itu solusinya. Karena setiap persoalan itu ada 3 qaul atau lebih, ada qaul yang diperinci, maka kalau orang yang cerdas harus pandai memilih mana yang sesuai dengan kondisinya, apa yang takhfif, apa yang tasydid. Nah, itu harus dipilih-pilih sebisa mungkin. Wa qad qala al-Imam Syafi'i wa ghairuhu, dan sungguh berkata siapa Imam Syafi'i dan lainnya Imam Syafi'i, inna i'malal haditsaini awil qaulaini aula min ilgha'i ahadihima, sesungguhnya mengamalkan 2 hadis atau 2 qaul itu lebih utama ketimbang mengabaikan salah satu di antara keduanya. Wa anna dzalika, dan sesungguhnya mengamalkan 2 hadis, min kamali maqamil iman, termasuk kesempurnaan makom keimanan seseorang. Kata Imam Syafi'i, mengamalkan 2 hadis sekaligus atau 2 qaul itu lebih utama ketimbang mengabaikan salah satu di antara keduanya. Ini kalau dalam usul fikih istilah nasikh mansukh. Kalau masih bisa di al-jam' wa taufiq, dikompromikan 2 hadis yang seakan-akan bertentangan, maka harus dikompromikan. Kalau enggak bisa, ya harus pilih salah satunya. Satu diamalkan, satu enggak. Pada puncaknya ada istilah waqaf, harus tidak mengamalkan kedua-duanya sampai benar-benar ketemu mana yang nasikh, mana yang mansukh. Nah, ini kata Imam Syafi'i, mengamalkan 2 hadis, jadi dikompromikan 2 hadis dengan cara diarahkan pada kondisi masing-masing, kondisi orangnya, itu lebih utama ketimbang mengabaikan salah satu di antara 2 hadis atau 2 qaul. Dan itu menjadi bukti kesempurnaan keimanan seseorang. Waqad amarallahu ta'ala, dan sungguh memerintah kepada kami Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bi an nuqimad dina, untuk menegakkan kami ad-dina, kita ad-dina kepada agama, wala natafarraqu fihi, dan tidak berpecah belah kami fihi, memecah belah fihi di dalam agama, hifdhon, karena menjaga, lahu terhadap din, antahaddumil arkan, dari rusaknya pondasi-pondasi agama. Alhamdulillahilladzi, maka adapun segala puji, lillahi adalah bagi Allah, alladzi Allah, manna alaina, yang memberikan karunia, menganugerahi Allah alaina kepada kami, biqomatid din, untuk menegakkan agama, wa adami ijaihi, dan tidak merobohkan agama, haitu alhamana, sekiranya memberikan ilham siapa Allah kepada kami, al-amala, terhadap mengamalkan, bima tadammanathu hadhil mizan, dengan apa-apa yang tadammanat mengandung kepada ma
hadhil mizanu, apa mizan ini. Dikit lagi ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, sendirinya Allah, la syarika, tidak ada yang menyekutuhi lahu terhadap Allah, syahadatan, dengan persaksian, tubawi'u, yang menempatkan apa syahadah, qailaha, kepada orang yang mengucapkan syahadah, menempatkan ghurafal jinani, di kamar-kamar surga. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan, dan kami bersaksi, saya bersaksi bahwa sesungguhnya sayyidana wa maulana Muhammad, Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah, alladzi faddalahu, yang memberikan keutamaan siapa Allahu kepada Nabi Muhammad, ala kafati khalqihi, atas semua makhluknya, wa ba'atha, dan mengutus siapa Allahu kepada Nabi Muhammad, bisyariati samhai, dengan syariat yang penuh toleransi, wa ja'ala, dan menjadikan siapa Allah ijma'a ummatihi, akan ijma' umatnya Nabi, mulhaqan, disamakan, fi wujubil amali, di dalam mewajibkan, di dalam wajibnya mengamalkan, disetarakan atau disamakan, mulhaq itu bis sunnati wal Qur'an. Allah menjadikan ijma'nya umat Nabi Muhammad, ijma'nya para ulama, maksudnya ijma'nya para ulama setara dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Setara dalam hal apa? Fi wujubil amal, sama-sama wajib diamalkan. Jadi mengamalkan Al-Quran wajib, mengamalkan As-Sunnah wajib, mengamalkan ijma'nya para ulama juga bagian dari kewajiban umat Islam. Allahumma fassalli wa sallim alaihi, ya Allah fasalli wa sallim, sampaikan salawat dan salam alaihi, atas Nabi, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, dan atas semua nabi wal mursalin dan para utusan, wa ala alihim wa sahbihim ajmain, keluarga mereka, wa sahbihim, sahabat mereka, ajmain, semuanya, wa jami'it tabi'in, dan semua para pengikut, lahum, terhadap mereka para anbiya, bi ihsanin, dengan baik, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, salatan, dengan salawat, wa salaman, dan salam, daiman, yang terus keduanya, bidawami sukanin niran, dengan langgengnya para penghuni neraka, wal jinani, dan penghuni surga, amin Allahumma amin. Wa ba'du fahadihi mizanun nafisatun aliyatun bidar, wallahu a'lam. Jadi baru masuk ke muqaddimah yang disebut sebagai muqaddimah mizaniyah. Nah, ini terlagi ini muqaddimah mizaniyah namanya. Muqaddimah yang beliau sebut sendiri sebagai muqaddimah mizaniyah. Bagi teman-teman yang tidak tahu kenapa kok dari awal saya juga lupa mau menjelaskan. Seakan-akan semua orang tahu kitab mizan itu apa. Jadi kitab mizan ini kitab tentang fikih perbandingan yang ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Nanti kita akan belajar bagaimana madhab-madhab fikih itu memiliki kaul-kaul sendiri, dan semua kaul itu berada pada jalur kebenaran. Kita akan diajarkan. Ini kitab Mizanul Kubra ini unik. Dia kitab fikih tetapi genrenya semi-semi tasawuf juga. Jadi Syekh Abdullah Asy-Sya'rani ini akan menulis muqaddimah yang amat sangat panjang. Ini kalau di kitab saya, ini untuk mau masuk ke pembahasan intinya itu masih jauh sekali. Jadi sampai berapa halaman? Sampai hampir separuh kitab, hampir separuh kitab baru kita mulai akan masuk kepada intinya. Ya inti juga sih, inti semua. Sebagian orang katakan inti dari kitab mizan itu ya ada pada muqaddimahnya. Kalau cuma baca langsung ke babu tohara, babu sholat, dia nggak tahu bagaimana kaul ini diterapkan, bagaimana untuk siapa kaul ini diterapkan, apa benar semua madhab itu benar, dan jadi semua orang itu harus terlepas dari madhab begitu, mengamalkan semua madhab yang sesuai dengan kondisinya apa begitu. Nah nanti tata krama atau adab menggunakan kaul-kaul yang
ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Syarani. Kaulnya semua madhab itu ada di muqaddimahnya, panjang sekali, akan ditulis sepanjang-panjangnya, akan ditulis sepanjang-panjangnya oleh Syekh Abdullah Al-Syarani. Jadi jangan kata orang Madura bilang jangan dilangkap-langkap, langsung loncat karena sudah punya kitab mizan langsung loncat, baca dulu muqaddimahnya. Gak apa-apa kalian baca muqaddimah ini untuk baca sendiri, misalnya setelah apa istilahnya, setelah sudah selesai baca sendiri kalian baca langsung intinya di babut taharah misalnya. Gak apa-apa dibaca, ditulis gak apa-apa, tetapi ada adab yang harus diperhatikan di dalam muqaddimah itu. Nah, di muqaddimah itu sebagaimana saya sampaikan kemarin, Syekh Abdullah Al-Syarani juga menulis visualisasi. Jadi, sebelum saya akhiri, mungkin takut nggak nyampe ya. Kita lihat gambarnya dulu ya. Seperti apa sih sebenarnya ainus syariah? Bagaimana bentuknya? Baiknya kita lihat dulu, biar nggak ngawang-ngawang menyebut ainus syariah berkali-kali, tapi nggak tahu seperti apa ainus syariah. Ini digambar oleh Syekh Abdullah Al-Syarani. Di mana duduknya? Nah, ini kalau teman-teman lihat di kitab saya ini ada di halaman 50. Jadi ini visualisasi. Ini ainus syariah yang ada di tengah. Nanti dicek. Ini para madhab ini. Jadi ada di tengah ainus syariah. Di sini kemudian semua madhab ini. Madhabnya siapa aja? Semua madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya ini ada di lingkaran ini. Jadi ibarat sebuah lingkaran, ainus syariah itu yang di tengah. Yang di tengah. Ini juga bukti bahwa para imam madhab itu benar. Nah ini juga ada ini. Saya baca ini. Tariqu Abi Hanifah ila babil jannah. Tariqul Imam Malik ila babil jannah. Tariqul Imam Syafi'i ila babil jannah. Tariqul Imam Ahmad ila babil jannah. Semuanya ada di surga. Tariqu atba'il Imam Abdurrahman Al-Auza'i ila babil jannah. Sampai Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i juga ada di surga. Semuanya imam madhab itu ada di surga. Semuanya ada di surga. Ini juga. Ini. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nanti dicek di kitabnya. Ini. Kubahnya imam. Kubahnya Rasulullah, ini gambar kubah. Kubahnya Imam Abu Hanifah, kubahnya Imam Malik, kubahnya Imam Syafi'i, kubahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini gambar-gambar seperti ini bukan gambar yang diperoleh melalui imajinasi Syekh Abdullah Al-Syarani. Beliau sampaikan di sini. Beliau sampaikan ini. Wa ma rasamtu hadhil kubaba bi aqli wa inna ma rasamtuha ala suratin ma ra'aituha fil jannah fi ba'dil waqti. Saya menggambar kubah-kubah ini, kubahnya para imam sejajar dengan kubahnya Rasulullah, itu bukan dengan imajinasi, tetapi wa inna ma rasamtuha ala suratin ma ra'aituha fil jannah fi ba'dil waqti. Saya menggambar ini sesuai dengan apa yang saya lihat, yang pernah saya lihat di surga langsung. Ini disampaikan langsung oleh Syekh Abdullah Al-Syarani. Jadi bukan dengan imajinasi, gambar ngawur aja gitu misalnya. Karena bisa lukis digambar aja, kubahnya setara, enggak begitu. Jadi Syekh Abdullah Al-Syarani ini membela para imam madhab bukan hanya melalui jalur yang dohir, tetapi juga melalui jalur
kasyaf, yang batin, yang tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang. Nah, penglihatan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani inilah yang disebut dengan penglihatan kasyaf, yang disebut di awal tadi, kasyaf. Lihatnya langsung ke sumbernya, ke ainus syariah, lihatnya langsung ke surga. Nah, ini yang berat ini, nggak bisa dicapai oleh orang sembarangan. Nah, begitu ya teman-teman. Wallahu a'lam. Saya sampaikan terlebih dahulu karena khawatir nggak sampai. Teman-teman ngaji ainus syariah, apa ainus syariah? Bertanya-tanya apa ainus syariah? Dan itu masih jauh sekali kalau bacanya seperti barusan. Jauh sekali, makanya saya kasih tahu dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Belum ditutup ya, belum ditutup Fatihah. Kita baca Fatihah dulu. Sekian dari saya. Al-Fatihah.